Warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Ya. Kaifa halukum? Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah kita berkumpul ya di pertemuan perdana ya. Insyaallah pertemuan ke depan ya selama bulan Ramadan ya. Kita akan membahas tentang beberapa hal ya yang berkaitan dengan Al-Qur'an dan juga ilmu tajwid insyaallah ya. Baik teman-teman, untuk hari ini untuk dari lembaga bahwa insyaallah kita akan ngobrol dulu ya, pengantar ya, seputar Al-Qur'an, khususnya bagaimana Al-Qur'an itu diturunkan, terus kemudian kaitannya juga ya dengan beberapa riwayat atau ragam bacaan Al-Qur'an, dan kemudian juga sedikit ya tentang mushaf ya, tentang mushaf, baik mungkin nanti standar Timur Tengah maupun yang di Indonesia gitu ya. Dan selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba bahas ya tentang ilmu tajwid di buku Tuhfatul Atfal. Ya, ini teman-teman semua sudah punya atau pegang baik secara fisik atau mungkin PDF kitab Tuhfatul Atfal belum? Belum. Belum ya, mungkin nanti dari rumah Quran nanti mungkin bisa kirim ya yang PDF ya. Baik, sebelumnya mungkin kenalan dulu ya, kenalan sebentar mungkin. Ya. Silakan dari Ufi Arnia, boleh silakan. Ya. 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 Perkenalkan saja dan teman-teman semua, nama saya Arni, ibu rumah tangga asal dari Lebak, Rangkas Bitung. Apalagi saja anaknya alhamdulillah udah 2. Sekarang aktivitasnya guru ya? Guru tahfidz di rumah tahfidz di Rangkas. Siap. Belajar baru belajar. Mohon bimbing. Nama Quran mu'allama insyaallah. Ya, selanjutnya silakan. Tapi siapa? Tapi Wike ya. Assalamualaikum Ustazah. Perkenalkan, nama saya Wike, usia 33 tahun, asalnya dari Bekasi, cuman sekarang lagi merantau di Pekanbaru, Ustazah. Alhamdulillah. Aktivitasnya apa aja? Aktivitasnya saat ini di rumah, Ustazah, mengurus rumah tangga. Alhamdulillah. Sudah dikarenai momongan belum? Alhamdulillah Ustazah, saat ini sudah ada anak, tapi qadarullah 3 tahun yang lalu anak saya ini Ustazah dipanggil Allah. Insyaallah ya. Ghufran lakum fil jannah insyaallah. Nah, Uti Vivin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustazah, nama saya Vivin, asal dari Depok, aktivitas ibu rumah tangga, anak ada 4 Ustazah. Masya Allah ya. Semoga dimudahkan ya. Selanjutnya ada ya? Apa itu yang namanya idha? Total peserta berapa di sini? 4 ya? Ada? Ya, khair. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk saya sendiri, saya tinggalnya di Ciganjur ini ya. Saya di Ciganjur, Jakarta Selatan. Sama dengan teman-teman semua, saya juga ibu rumah tangga.
Alhamdulillah sudah dikaruniai putra-putri juga, perempuannya 2 dan laki-lakinya 5, ya. Khair insyaallah. Kita mulai ya, karena waktu juga nanti tidak banyak ya, waktu tidak banyak. Mungkin nanti Tuhfatul Atfal juga karena 2 kali pertemuan ya. Sebelumnya teman-teman sudah punya basic ilmu tajwid belum? Saya tanya dulu. Ada sedikit Ustazah. Udah pernah belajar? Putri Pipin udah pernah belajar tajwid sebelumnya? Sama Ustazah, sedikit Ustazah. Di Wika juga udah pernah belajar sebelumnya? Sama Ustazah, sedikit juga Ustazah. Ala kulihan berarti insya Allah sudah pernah belajar semua ya. Jadi mungkin nanti saya coba petakan gitu ya, bagaimana nanti caranya biar bisa maksimal gitu ya pembelajaran hafalnya gitu ya sama teman-teman. Baik, ya kita bicara tentang bagaimana Al-Quran diturunkan. Ya, salah satunya mungkin sering kita dengar ya, kita baca dalam Al-Quran, salah satunya Al-Qadar ya, ya ayat 184 ya, 185 ya, 185. Di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Dan surat Al-Qadar ini dikuatkan di surat Ad-Dukhan ya, ayat 1 ya, itu juga nanti disebutkan bahwa inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, dan ini sama juga. Ini menjadi sama ayatnya pemahamannya dengan surat Al-Baqarah yang punya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya, jadi 3 ayat ini adalah ayat yang menjelaskan bahwa kapan di situ Al-Qur'an diturunkan. Ya, ini adalah di situ disebutkan bahwa sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an ya di malam Lailatul Qadar. Maka menjadi salah satu keutamaan malam Lailatul Qadar adalah karena di situ diturunkan Al-Qur'an. Dan Lailatul Qadar ini adanya di bulan Ramadan, gitu ya. Adanya di bulan Ramadan, maka Ramadan pun menjadi bulan yang mulia karena di bulan itu Al-Qur'an diturunkan. Nah, di sini para ulama menyebutkan memang ada beberapa pandangan ya kalau kita baca tafsir atau apa. Para ulama ada yang menyebutkan bagaimana diturunkan Al-Qur'an ya, pada bulan Ramadan atau di malam Lailatul. Menyebutkan perpandangan bahwa yang dimaksudkan ini adalah turunnya Al-Qur'an bisa dimatikan dulu. Jadi turunnya Al-Qur'an jumlatan wahidah. Jadi Al-Qur'an diturunkan sekali turun ya, dari mulai awal sampai akhir, dan itu diturunkan berarti dari mulai dari Lauh Mahfuz sampai Baitul Izzah di dunia gitu ya. Baitul Izzah di sama'id dunia. Jadi yang dimaksudkan di situ adalah turunnya Al-Qur'an satu kali turun dari awal sampai akhir, dan itu diturunkannya dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Gitu. Tapi ada yang berpandangan bahwa pada malam itu yang dimaksudkan turunnya Al-Qur'an adalah diturunkan Al-Qur'an yang pertama kali. Ya, wahyu yang pertama kemudian diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kalau mayoritas para ulama pandangannya seperti apa? Kalau melihat ayatnya inna anzalnahu, dia kan kadang-kadang di Al-Quran ada anzalna, ada nazzalna, gitu ya, biasanya ada gitu ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun misalnya. Jadi ada kata anzalna, ada kata nazzalna. Maka berdasarkan pilihan kata atau redaksinya ya, karena anzalna, maka mereka condong kepada pandangan bahwa yang dimaksudkan di ayat-ayat tadi itu adalah proses ketika Al-Quran itu diturunkan jumlatan wahidah. Dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, gitu ya. Jadi memang para ulama dalam bahasan ulumul Quran di bab tentang nuzulul Quran itu mereka menyebutkan proses turunnya Al-Quran itu 2 kali, ya, dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah
proses diturunkannya Al-Quran jumlatan wahidah tadi ya, dari awal sampai akhir ya, diturunkan semua dari Lauh Mahfuz sampai ke Baitul Izzah. Baru kemudian proses berikutnya, proses yang kedua adalah diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam munajjaman, secara berangsur-angsur, secara bertahap, ya, secara bertahap, disesuaikan dengan kondisi, disesuaikan dengan kejadian misalnya, ya, disesuaikan dengan memang apa yang memang ingin Allah maksudkan gitu ya, sesuai kebutuhan Rasulullah SAW dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi teman-teman di sini bisa dipahami bahwa memang proses turunnya Al-Quran itu menurut para ulama itu ada 2 kali proses gitu ya, ada 2 bentuk gitu. Nah nanti setelah Al-Quran kemudian diturunkan oleh Rasulullah SAW, kita mulai membahas tentang bagaimana ya, kondisi gitu ya Al-Quran ketika diturunkan. Ya, bagaimana kemudian kondisi Al-Quran ketika diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama dalam bahasan tentang ilmu qiraat, ya, dalam bahasan ilmu qiraat ada sebuah hadis gitu yang sangat populer gitu, sangat populer yang di situ menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa Al-Quran diturunkan kepadaku ala sab'ati ahruf gitu ya. Jadi Rasulullah menyampaikan bahwa diturunkan Al-Quran itu, atau aku diturunkan Al-Quran, atau Al-Quran diturunkan kepadaku, diwahyukan kepadaku ala sab'ati ahruf, itu dalam 7 bentuk gitu ya, atau kalau 7 huruf gitu ya, 7 huruf. Nah memang apa namanya, dalam memahami arti 7 huruf ini, nah di sini kalau kita ngomongin tentang ilmu qiraat, ragam bacaan qiraat itu sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali pandangan para ulama ya tentang arti dari qiraat itu sendiri atau sab'atu ahruf itu sendiri. Apa maksudnya sab'atu ahruf? Gitu ya. Apa maksudnya sab'atu ahruf? Nah, itu panjang kali lebar. Ya mungkin kita nggak mungkin detailkan di sini gitu ya. Tetapi intinya ada sebuah buku, mungkin kalau teman-teman nanti ada pengen tahu tentang ini gitu ya. Ada jadi buku juga yang kami pelajari ya ketika membahas tentang ilmu qiraat di Institut Ilmu Al-Quran, karya Dr. Ahmad Fatoni. Nah, di situ disebutkan bahwa ada salah satu pendapat para ulama yang di situ sangat kuat gitu ya, sangat kuat bahwa yang dimaksudkan dengan sab'ati ahruf, Al-Quran diturunkan ala sab'ati ahruf, itu berarti Al-Quran itu diturunkan ya dalam 7 bentuk gitu. Ya, dalam 7 wajah. Dalam 7 wajah. Nah, 7 wajah ini yang dimaksudkan adalah seperti nanti di sana kadang Al-Quran itu misalnya gitu ya tentang al-hadaf wal isbat gitu. Jadi ada ragam bacaan yang di situ ada yang dibuang, ada yang ditetapkan. Seperti misalnya ayat wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum misalnya gitu ya. Nah, itu ada ayat yang bunyi sari'u gitu. Ya, ada wasari'u, ada wawunya di situ, tapi ada juga yang sari'u, jadi nggak ada wawunya. Itu dia masuk kategori hadaf wal isbat. Gitu. Ya, jadi ada 7 gitu. Nah, para ulama juga berbeda pandangan nih, berbeda pendapat tentang apa saja gitu ya. Maksud dengan 7 wajah tadi salah satunya juga ada yang menyampaikan bahwa 7 lahjah. Gitu ya. Ada yang menyebutkan karena 7 lahjah. Dan mereka juga berbeda pandangan tentang penyebab gitu ya. Kenapa gitu ya? Kenapa ada ragam bacaan seperti ini? Apakah ini memang bersifat tauqifi gitu ya, memang dari Allahnya seperti itu, atau gitu ya, karena menyesuaikan dengan dialek yang ada. Nah, itu juga kadang-kadang menjadi perdebatan ya sampai sekarang juga ya.
banyak juga yang masih berpandangan atau memang lebih condong kepada pandangan yang memang karena ada perbedaan dialek dan sebagainya. Tapi kalau dalam buku yang karya Kiai Ahmad Fatoni, nanti di sana itu disebutkan bahwa perbedaan lahjah itu bagian dari 7 bentuk yang tadi. Gitu. Jadi Al-Quran diturunkan, ya, ada kalanya memang tidak keluar dari yang namanya perbedaan lahjah. Jadi seperti misalnya wadduha, nanti ada yang baca wadduhe, gitu ya, ada yang baca wadduha, gitu. Nah itu menjadi bagian di situ. Dan ini dikuatkan bahwa perbedaan atau adanya ragam bacaan ini memang sedari awal ya teman-teman. Sedari awal ketika memang Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadis yang populer juga gitu ya, yang memang menjadi dasar dari pandangan ini adalah sebuah hadis di situ yang menceritakan bahwa satu kali Umar bin Khattab ada mengetahui Hisham gitu ya, Hisham sedang menjadi imam dari jamaah sholat. Terus kemudian disebutkan di situ bahwa Hisham ini membaca surat Al-Furqan. Salah satu ayat di surat Al-Furqan. Terus kemudian Umar bin Khattab ini merasa aneh gitu ya dengan bacaannya. Karena menurut dia ini Rasulullah nggak kayak gini nih. Ya, membacakan kepadaku ayat ini tidak seperti Hisham yang baca sekarang. Maka kemudian karena mereka ada dalam sholat, maka Umar bin Khattab menahan marahnya gitu ya. Karena Umar bin Khattab itu kan sangat concern banget gitu ya tentang Islam, Al-Quran, sebagainya gitu. Karena dia tidak mau jangan sampai kayak Hisham ini kayak meremehkan Al-Quran misalnya gitu ya, atau dia membaca ayat dengan salah segala macamnya. Sampai kemudian setelah selesai Hisham sholat ya, kemudian Umar bin Khattab menghampiri Hisham dan kemudian dia mencengkram kerah bajunya. Gitu. Terus kemudian dia bertanya, kamu ayat apa nih yang kamu baca? Gitu ya. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu membacakan ayat ini tidak seperti yang kamu baca. Cuman Hisham bilang bahwa ya beginilah aku mendengarkan ayat ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian akhirnya mereka menemui Rasulullah dan menceritakan kronologinya gitu ya, apa yang menyebabkan mereka berdua kemudian berselisih pendapat gitu ya tentang sebuah ayat tadi. Sampai akhirnya Rasul menyampaikan, coba Hisham, coba Umar, bacakan ayat itu. Ya, bagaimana kamu mendengar ayat itu? Kayak Umar membaca versinya. Terus kemudian setelah selesai, Rasul menyampaikan, hakada unzil, ya seperti inilah ayat ini diturunkan kepadaku. Terus kemudian, ayo Hisham baca. Kemudian Hisham disuruh baca juga ayat yang sama. Kemudian dia membaca dengan bacaan yang dia dengar dari Rasulullah, versinya dia gitu ya. Versi yang dia dengar dari Rasulullah, kemudian setelah membaca, Rasulullah menyampaikan, hakada unzil, iya seperti ini juga ayat ini diturunkan kepadaku. Nah, kemudian situlah kemudian Rasul menyampaikan sesungguhnya Al-Quran diturunkan kepadaku itu ala sab'ati ahruf gitu. Nah di situ dari hadis ini kita tahu bahwa ternyata memang Al-Quran diturunkan dari mulai ketika diwahyukan oleh Rasulullah SAW itu memang sudah dalam 7 bentuk. Artinya dia punya beberapa ragam bacaan ya, yang bacaan itu ya semuanya adalah dari Rasulullah dan Rasulullah mendapatkan itu dari malaikat Jibril dan tentu Jibril itu mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dikuatkan dalam sebuah hadis di situ ketika Rasulullah menyampaikan bahwa ketika malaikat Jibril mewahyukan kepada Rasulullah, Rasulullah kemudian meminta, kata Rasulullah, aku meminta ditambahkan bacaan gitu ya. Kemudian Jibril naik lagi kepada Allah, kemudian turun membacakan lagi ayat yang sama tapi dengan bentuk ragam yang berbeda. Kemudian Rasulullah menyampaikan astazid gitu ya, istazid gitu. Kemudian Rasulullah minta sama Ibrahim, sama malaikat Jibril, naiklah wahai Jibril gitu, mintalah sama Allah bacaan yang lain. Nah itu juga menjadi salah satu hadis yang menyebutkan bahwa memang ragam bacaan itu bersifat tauqifi gitu ya. Jadi memang sudah dari sananya gitu ya, sudah dari Allahnya ketika menyampaikan, menurunkan atau mewahyukan kepada Rasulullah itu sudah memang ada beberapa yang mempunyai perbedaan
ragam bacaan, gitu ya, perbedaan ragam bacaan. Yang kemudian tentunya ketika Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat tadi ya, maka di situ juga ya terjadilah beberapa ragam bacaan gitu. Seperti yang tadi ketika Rasulullah menyampaikan kepada Umar, Rasulullah membacakan dengan versi yang A misalnya. Terus kemudian ketemu dengan Hisham membacakan ayat yang sama dibacakan dengan versi yang B gitu. Dan apakah semua sahabat itu terus kemudian tahu semua ragam bacaan? Jawabannya enggak, jawabannya tidak gitu. Seperti yang tadi karena terbukti gitu ya ketika Hisham membaca surat Al-Furqan, kemudian Umar mendengar, Umar merasa asing tuh dengan bacaannya gitu. Kenapa kok bisa begitu? Iya, karena kan tidak selamanya, tidak selalu gitu ya. Semua sahabat itu dalam satu majelis yang sama dengan sahabat yang lain dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maka bisa jadi gitu ya dan seringkali atau berpotensi sangat besar satu sahabat mendapatkan satu ragam bacaan dan sahabat yang lain ayat yang sama tapi mereka mendapatkan ragam bacaan yang berbeda seperti itu. Nah, maka nanti pun akhirnya para sahabat ketika mengajarkan Al-Quran kepada tabi'in, kepada murid-muridnya, kepada tabi'in gitu ya, maka nanti mereka juga pasti mengajarkannya sesuai juga gitu dengan apa yang mereka dengar dari Rasulullah. Paham ya, Tuan ya, kayak gitu. Jadi ya artinya disitulah kemudian nanti tersebarlah kemudian banyak sekali ragam bacaan sampai generasi ke generasi setelahnya gitu ya. Sampai nanti kemudian pada satu masa gitu ya dalam tahap perkembangannya gitu ya, fase perkembangannya untuk perguruan ini ada beberapa fase teman-teman. Yang pertama ya disebutkan ada fase periwayatan namanya ya. Ada fase periwayatan. Nah, ini disebutkan bahwa ini adalah fase di mana para sahabat tadi ya. Ini fase periwayatan di mana fasenya para sahabat yaitu ketika para sahabat tadi ya, para sahabat tadi meriwayatkan gitu. Mereka mendapatkan periwayatan dari Rasulullah gitu ya dengan masing-masing ragam bacaannya karena bisa jadi nggak semuanya mereka sama gitu ya mendapatkan periwayatan yang sama dalam satu majlis dan segala macamnya. Maka ini disebut dengan periwayatan para sahabat. Dan menurut Az-Zahabi dalam kitabnya Tabaqatul Qurra bahwa sahabat yang masyhur gitu dalam periwayatan ragam bacaan ini itu ada 7 orang. Ya, siapa saja mereka? Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda, dan Abu Musa al-Ash'ari. Dan mereka ini adalah menjadi tokoh sentral gitu ya, para sahabat yang merupakan mata rantai pertama periwayatan qiraat Al-Quran. Jadi 7 sahabat ini ya yang dikelompokkan di fase periwayatan tadi, nah mereka ibaratnya kayak menjadi mata rantai pertama gitu ya, mata rantai pertama dalam periwayatan qiraat Al-Quran gitu ya. Nanti setelah itu nanti ada lagi gitu ya fase kemunculan ahli qiraat. Gitu ya. Jadi mereka yang menguasai atau sangat kompetensinya sangat luar biasa gitu ya terkait dengan ilmu qiraat dan ini adalah generasi para tabi'in yang tentu saja ya yang tentu saja mereka mendapatkan periwayatan itu ya dari generasi para sahabat gitu ya dan berguru kepada tadi ya 7 sahabat tadi gitu ya memang meriwayatkan ragam bacaan Al-Qur'an gitu dan akhirnya mereka nanti tersebar gitu ya tersebar karena kan memang para tabi'in itu mereka punya tradisi untuk dari daerahnya masing-masing gitu kan kemudian datang ke Mekah datang ke Madinah gitu ya untuk kemudian berguru menimba ilmu dan segala macam sampai akhirnya nanti mereka kembali pulang gitu ya kembali pulang mengajarkan dan segala macam sampai akhirnya nanti ada beberapa tokoh yang kemudian dikenal juga gitu ya dari daerahnya masing-masing beberapa kawasan ya yang kemudian sangat populer periwayatan ragam Al-Qur'annya seperti misalnya sumber qiraat di kawasan Madinah ya generasi para tabi'in dan tokoh yang masyhur di sana itu adalah Sa'id Al-Musayyab. Sa'id Al-Musayyab.
Terus dan, selain itu ada lagi nggak? Ya ada lagi gitu ya, tapi memang ada beberapa tokoh yang sangat masyhur, yaitu Sa'id al-Musayyab. Terus kemudian nanti di kawasan Makkah, nah di kalangan para tabi'in itu ada namanya Ubaid bin Umair, ya salah satunya adalah Ubaid bin Umair. Terus kemudian di kawasan Kufah, itu nanti ada Alqamah bin Qais ya. Kemudian di kawasan Basrah nanti ada Abu Aliyah, ada Abu Raja gitu dan lain-lain sebagainya. Dan kemudian di Damaskus nanti ada Al-Mughirah bin Abi Syihab Al-Makhzumi, ya, dan juga Khalifah Ibnu Sa'ad gitu. Nah, dari sinilah mereka ya dari tokoh-tokoh tabi'in inilah kemudian mereka yang kemudian meneruskan mata rantai riwayatan gitu ya. Sehingga kemudian datang kepada mereka para pelajar gitu ya dari berbagai penjuru negeri gitu ya. Seiring dengan berkembangnya kawasan ekspansi dari Islam itu sendiri, ya, dari berbagai macam wilayah di penjuru dunia sampai akhirnya kemudian karena memang keseriusan dan juga jerih payah yang luar biasa, maka pada akhirnya mereka menjadi para imam yang sangat masyhur, gitu ya. Pada fase tersebut sehingga menjadi guru utama gitu ya, sebagai guru utama. Nah, dari situlah kemudian muncul nanti kan gitu ya para pakar-pakar ahli qiraat gitu kan. Nah, ibaratnya mencetak generasi berikutnya yang kemudian juga sangat ahli dalam bidang qiraat. Sampai nanti misalnya di Madinah ada Abu Ja'far Yazid bin Al-Qaqqa, kemudian di Makkah ada Abdullah ibnu Katsir, dan di Kufah ada Asim ya bin Abi Nujud, kemudian di Damaskus ada Abdullah bin Amir gitu. Terus kemudian nah disinilah kemudian nanti mereka kemudian ikut meriwayatkan, bertambah lagi muridnya dan lain sebagainya. Ya. Sampai nanti kemudian akan muncul fase penulisan ilmu Al-Qur'an, ilmu qiraat. Ya. Nah, sampai kemudian muncul ilmu qiraat. Ini adalah mata rantai dan sejarah gitu ya sampai kemudian kita bisa mengenal ilmu qiraat ya seperti ini. Jadi tahapan-tahapannya. Ini fase ini ya dimulai pada pertengahan kedua ya di abad yang pertama dan terus gitu ya bergulir gitu ya sampai nanti di abad-abad berikutnya. Yang disebutkan di sini ini kitab Maisuro di sini juga Ahmad Fatoni juga ya yang menjadi pengarangnya belum menyebutkan bahwa penulisan ilmu Quran pada abad 2 sampai akhir abad ketiga itu sebenarnya belum menemukan bentuk yang seragam. Jadi artinya ya udah dengan masing-masing versi gitu. Setiap orang menuliskan kan mereka berguru gitu ya, mereka belajar, mereka catat, kan itu namanya penulisan gitu. Dan mereka masing-masing punya versinya gitu. Ketika menuliskan ilmu qaul itu tuh mereka punya versinya, masing-masing itu berbeda. Ada yang hanya menghimpun satu qiraat tertentu seperti Abu Ubaid, Al-Qasim gitu ya. Nah, dia menghimpun qiraatnya 25 qari. Terus ada yang menghimpun qiraat 20 imam dan segala macamnya itu sangat banyak. Ragam bacaan itu sangat banyak, ya. Sampai akhirnya nanti akan ada fase penyederhanaan qiraat. Seperti disebutkan bahwa pada awal penyusunan ilmu qiraat, gitu kan? Ya, itu kan tadi ada yang 20 qiraat, ada yang bisa menghimpun sampai ada 20 ragam bacaan qiraat dan lain sebagainya. Itu memang sangat banyak. Sampai nanti akan ada masa yang di situ kemudian akan dikenal dengan masa qiraat 7 atau qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah. Nah, disinilah kemudian nanti akan muncul tuh ya tentang nama atau istilah ilmu qiraat as-sab'ah gitu ya. Dan ini pada awal abad ketiga ya disebutkan bahwa seorang ulama qiraat bernama Ahmad bin Musa bin Al-Abbas bin Al-Mujahid At-Tamimi dikenal atau disebut dengan Ibnu Mujahid biasanya. Terkenalnya dengan Ibnu Mujahid At-Tamimi. Ya. Nah, beliau inilah kemudian yang kemudian menyusun kitab As-Sab'ah fil Qiraat. Jadi secara intinya beliau melihat pada masanya waktu itu sudah banyak banget tersebar. Banyak banget qiraat, ragam bacaan. Sampai akhirnya beliau bermujahadah gitu ya, melakukan sebuah riset, penelitian untuk menelusuri semua ragam bacaan qiraat sampai nanti ya beliau menemukan sebuah rumusan gitu bahasanya.
untuk kemudian dari semua yang ditemukan, itu nanti beliau punya rumusan-rumusan tentang mana nih riwayat-riwayat atau qiraat-qiraat yang dia itu validitasnya tidak diragukan. Jadi udah pasti otentik gitu. Dan nanti ada kemudian beberapa syarat-syaratnya. Salah satunya misalnya tidak kontradiktif dengan Rasul Utsmani, tidak kontradiktif dengan kaidah bahasa Arab dan juga nahwu gitu ya. Kemudian dia diriwayatkan oleh mutawatir gitu ya, oleh banyak orang dalam setiap tabaqatnya dan lain sebagainya. Nah, dari rumusan atau kaidah-kaidah ini kemudian beliau mengklasifikasikan tuh ragam bacaan yang segitu banyaknya tersebar ya, diklasifikasikan mana yang kemudian dia mutawatir, kemudian mana yang syad gitu ya, mana yang mengada-ada misalnya dan lain sebagainya. Sehingga kemudian beliau berhasil gitu ya menghimpun sebuah kitab yang dikasih nama As-Sab'ah fil Qiraat atau yang dikenal dengan Qiraat 7 gitu. Yang artinya di situ adalah beliau menghimpun ada ragam bacaan yang diriwayatkan oleh imam 7 yang itu validitasnya sudah luar biasa, tidak dilakukan lagi. Dan termasuk yang qiraat mutawatir. Dan kemudian imam 7 yang dimaksudkan ini atau ragam bacaan ini disandarkan kepada imam 7 yaitu ya Imam Nafi' yang nanti kemudian Imam Nafi' ini punya dua perawi yang sangat terkenal yaitu Warsh dan juga Qalun. Terus kemudian nanti ada yang kedua Imam Ibnu Katsir gitu ya. Yang beliau juga nanti punya muridnya dua perawi yang terkenal. Dan nanti ada Ibnu Amir gitu ya, ada Abu Amr, kemudian ada Asim gitu ya, yang salah satu perawinya beliau punya dua perawi, ada Syu'bah dan juga Hafiz, dan yang riwayat Hafiz ini yang populer di Indonesia dan memang kita pakai ya sehari-hari bacaannya. Kemudian nanti ada Al-Kisai, kemudian ada Khalaf gitu ya. Nah, itu 7 imam ini ya, ini adalah 7 imam yang kemudian bacaan qiraatnya gitu ya disandarkan kepada mereka yang terkumpul dalam kitab As-Sab'ah fil Qiraat yang nanti masing-masing itu mereka punya dua perawi. Nah, begitulah sampai akhirnya turun temurun ya mereka menjadi imam yang sangat besar, menjadi rujukan banyak umat gitu ya. Dan kemudian apa namanya setiap negara, setiap negeri ya tentu mereka mana bacaan yang populer di sana, maka ya akan berkembang bacaan itu. Seperti misalnya kalau di Indonesia, memang mayoritas yang banyak berkembang itu adalah riwayat Hafiz gitu ya. Seluruh diri yang paling banyak itu adalah riwayat Hafiz, termasuk di Indonesia. Maka ya kita mengenal bacaannya riwayat Hafiz, tapi sebenarnya di luar itu masih banyak bacaan yang lain. Kalau kita ngomongin 7 ragam bacaan Imam Qurra aja, berarti totalnya ada 14 ya gitu, karena satu perawi dia ada satu imam dia ada dua perawi gitu kan, berarti 7 kali 2 berarti sebenarnya ada untuk ngomongin qiraat sab'ah aja itu ada 14 ragam bacaan, 14 ragam bacaan, belum kita ngomongin yang qiraat asyroh gitu, yang sugro atau yang kubro gitu dan lain sebagainya, itu memang sangat luar biasa. Dan ini tentu teman-teman kita memahami bahwa ini adalah merupakan kekayaan yang luar biasa gitu ya. Kekayaan luar biasa. Saya sendiri ketika belajar tentang ilmu qiraat ini baru tahu ketika di IIKI ya, ketika studi S2. Waktu itu ada beasiswa Kemenak, konsentrasinya adalah ilmu qiraat dan baru tahu gitu, ternyata gitu ya selama ini yang saya pikir bahwa Quran itu diturunkan ya udah satu macam aja gitu ya. Ternyata banyak ragam bacaannya gitu dan luar biasa gitu sampai jatuh cinta gitu sampai kemudian pengen belajar lagi karena memang merasa bahwa ini nggak banyak orang tahu gitu ya. Kalau nggak kita yang concern di bidang ilmu Al-Quran kemudian kita nggak bersemangat untuk mempelajari, nah ini jangan sampai kemudian nanti lama-lama punah nih gitu. Karena memang tradisi Al-Quran adalah tradisi periwayatan gitu ya, tradisi periwayatan di mana sebagai murid kita berguru, nah nanti kemudian kita setelah mendapatkan periwayatan kita riwayatkan lagi dengan kita ajarkan dan terus menerus gitu. Maka ini juga buah dari hasil kerja keras para ulama sebelum kita. Bagaimana mereka kemudian belajar kepada gurunya ya, gurunya meriwayatkan kepada mereka, mereka meriwayatkan lagi kepada muridnya,
terus seperti itu sampai kepada kita, ya. Ini terkait ya secara umum ya, secara umum dan ringkas ya tentang bagaimana turunnya Al-Quran, ya seperti apa diturunkan dan sampai adanya perbedaan ragam bacaan Al-Quran, ya. Terus selanjutnya bagaimana tentang Al-Quran di Indonesia gitu ya tadi gitu ya. Karena memang yang paling populer berkembang adalah hafaz, ya tentu saja gitu ya. Yang paling banyak kita pelajari ya tentang hafaz gitu. Riwayat hafaz dari Imam Asim gitu. Walaupun sebenarnya Imam Asim sendiri punya satu murid lagi yang namanya Syu'bah gitu, Imam Syu'bah. Ada riwayat Syu'bah ya walaupun perbedaannya sih nggak terlalu banyak gitu ya. Tapi at least memang ada beberapa yang kemudian berbeda cara bacaannya. Nah, karena memang yang populer itu adalah mushaf riwayat Imam Hafiz, ya maka mushaf-mushafnya semuanya cetakannya ya cetakan Hafiz gitu. Ya, cetakan menurut bacaan Imam Hafiz gitu ya dan itu yang beredar. Gitu. Nah, terkait dengan perkembangan mushaf ini sebenarnya juga pembahasan tersendiri ya teman-teman. Nggak bisa terlalu detail juga ya kita bahas, tapi so far intinya kalau yang beredar sekarang kan kita ngelihat ada mushaf yang biasa kita pakai ya, terus kemudian ada mushaf yang biasa diidentikan dengan mushaf Utsmani yang dari Timur Tengah dan segala macamnya gitu ya. Nah, itu sebenarnya seperti apa gitu. Itu sebenarnya kaitannya dengan yang pertama adalah Rasm Utsmani dan juga yang kedua tentang syakal wa dhabt gitu ya, tentang tanda baca, tentang tanda baca. Jadi sebenarnya memang ada beberapa perbedaan gitu ya, karena berkaitan dengan memang imam yang meriwayatkan gitu ya, tentang ilmu rosem ya atau syakal wadhabat dan lain sebagainya. Maka disitulah kemudian nanti ada terjadi perbedaan juga. Tapi bukan berarti mengarang atau mengada-ada salah satunya enggak gitu ya. Semuanya baik yang mushaf Timur Tengah maupun yang standar Indonesia mereka merujuk ya kepada salah satu imam yang muktabar juga di masanya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal Rasul Utsmani ya, nah ini juga ada kaitannya dengan ragam bacaan tadi. Ya, di mana pada masa kekhilafahan Utsman bin Affan, kan tadi sudah saya sebutkan ya bahwa memang dalam periwayatannya Rasulullah kepada para sahabat itu sudah ada beberapa ragam bacaan gitu ya yang satunya dengar versi yang apa, satunya menerima dengan versi yang seperti apa dan lain sebagainya gitu ya. Maka mereka menurunkan kepada tabi'in juga begitu gitu ya sehingga tersebar di mana-mana. Maka pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu sangat banyak sekali itu. Ya, sangat banyak sekali ragam bacaan sudah tersebar di mana-mana. Sampai akhirnya karena kan memang ekspansi wilayah kekuasaan Islam kan sudah sangat luas gitu ya. Dan contoh misalnya kita di Indonesia kita tahunya hafaz. Maka kita ketika mendengar ada orang baca berbeda dengan kita, pasti kan kuping panas gitu ya. Kayak misalnya kita dengar kalau kita yang nggak tahu, kok baca kok kayaknya panjang benar bacaannya gitu ya. Atau dia baca sari'u, kok bacanya sari'u. Kan harusnya wasari'u gitu ya. Atau kita baca nun shizuha, kok dia baca nun shiruha. Nah, perbedaan-perbedaan yang terjadi di masyarakat waktu itu menjadi polemik yang sangat luar biasa. Sampai akan terjadi pertikaian gitu. Karena satu sama lain merasa benar dengan riwayatan yang mereka dapatkan dari gurunya tentunya. Dan kemudian merasa aneh dan kemudian menyalahkan ya riwayatan yang berbeda. Hampir saja jadi pertikaian dan sebagainya. Nah, disitulah terus kemudian ya tradisi penulisan Al-Quran itu kan sebenarnya sudah muncul ya ketika masa Rasulullah ada. Hanya saja waktu itu Rasulullah SAW sempat melarang gitu ya, karena Rasulullah khawatir akan terjadi apa? Talabus ya, talabus itu kayak jadi nyaru gitu, kayak bercampur antara Al-Quran dengan hadis. Maka Rasulullah sempat melarang untuk penulisan Al-Quran. Tapi setelah itu kemudian nggak masalah gitu ya. Rasul memberikan izin untuk kemudian menuliskan Al-Quran. Dan tentu saja penulisan Al-Quran pada masa Rasulullah ya menggunakan semua media yang ada ya. Ada yang di tulang gitu ya. Ada yang di pelepah kurma dan lain sebagainya. Dan mereka menulis ya menulis aja gitu. Menulis aja gitu. Sampai nanti pada masanya gitu kan berlanjut dan segala macam. Itu menjadi tradisi.
Maka setiap kali seorang murid berguru gitu ya, mendapatkan periwayatan dari sang guru, misalnya dengan ragam bacaan yang A, ya tentu dia akan menulis ya sesuai dengan ragam bacaan, sesuai dengan qiraat yang dia terima, sesuai dengan periwayatan yang dia terima. Yang lain juga sama tentu ya, berguru mendapatkan periwayatan versi B misalnya, tentu dia akan tulis juga gitu ya sesuai dengan periwayatan yang dia dapat. Nah, disinilah kemudian terjadi banyak kan perbedaan-perbedaan gitu ya, baik dalam bentuk tulisannya, bacaannya dan sebagainya. Sampai terjadi polemik yang luar biasa, sampai terus kemudian para sahabat gitu ya memberikan usulan gitu ya. Ini jangan sampai terus kemudian terjadi pembunuhan. Ya, sebagaimana umat-umat terdahulu mereka saling membunuh gara-gara kitab sucinya. Maka disitulah kemudian diusulkan untuk kemudian menulis Al-Quran, melakukan menjadi penulisan Al-Quran, dan itu akan menjadi rujukan bagi semua. Karena memang ekspansi wilayah sudah sangat tersebar luas. Maka itu Utsman bin Affan meng-ACC, kemudian memerintahkan Zaid bin Thabit beserta timnya untuk nanti kemudian melakukan penulisan ulang, gitu ya, penulisan ulang untuk Al-Quran. Maka kemudian di situ mushaf-mushaf yang tersebar di seluruh penjuru dunia, gitu ya, menjadi daerah kekuasaan Islam, ditarik semua mushaf-mushafnya, kemudian dibakar, gitu ya, dihilangkan jejaknya, kemudian Utsman bin Affan memerintahkan Zaid bin Thabit untuk menuliskan ulang. Nah, pakem atau kaidah penulisan yang dipakai oleh Zaid bin Thabit beserta timnya, ya, itulah yang kemudian nanti dikenal dengan Rasm Utsmani. Lihat teman-teman. Yang mana hasil penulisan mereka, mushaf-mushaf yang mereka tulis, itu dikenal dengan mushaf-mushaf Utsmani. Di sini ada dua istilah berbeda. Ada istilah mushaf Utsmani, ada istilah Rasm Utsmani. Kalau disebut mushaf Utsmani, ini berarti merujuk kepada mushaf yang ditulis oleh Zaid bin Thabit beserta timnya. Memang kalau saya nggak salah ada 6-7 mushaf ya, yang kemudian 6-7 mushaf ini dikirim kembali ya ke berbagai pelosok negeri yang menjadi wilayah kekuasaan Islam dan disertakan dengan satu imam qiraat yang ahli dalam ragam bacaan sesuai di negeri tersebut. Jadi misalnya kalau misalnya di Kufah itu Hafaz misalnya gitu ya, ya udah, maka di situ ada satu imam juga yang kemudian riwayatannya Hafaz gitu, beserta dengan mushafnya yang di situ juga mengakomodir bacaan riwayat Hafaz dan begitu selanjutnya. Nah, adapun kalau Rasm Utsmani, maka ini merujuk kepada kaidah penulisan Zaid bin Thabit beserta tim gitu ya ketika menuliskan Al-Quran dalam mushaf Utsmani. Nah, jadi ini harus difahami ya, dua istilah yang berbeda. Maka kembali ke mushaf standar Indonesia maupun Timur Tengah. Maka sebenarnya dalam Rasm Utsmani ini juga mengenal ada beberapa imam gitu, ada Ad-Dani, ada Abu Dawud, ini yang menjadi dua tokoh sentral referensi dalam Rasm Utsmani. Nah, nanti kalau tidak salah ya, kalau Indonesia itu pakainya Ad-Dani ya, kalau saya nggak salah, lebih ke sana condongnya. Kemudian kalau Timur Tengah itu Abu Dawud ya, kalau saya tidak salah, atau kebalikannya. Jadi intinya memang ada perbedaan referensi dari imam ya ketika Rasm Utsmani tersebut. Maka kalau seandainya terdapat beberapa perbedaan penulisan di rosemnya, ya berarti kalau rosem kita ngomongin batang ayat ya teman-teman. Batang ayat itu kalau kita misalnya baca Qul huwallahu ahad, maka tulisan Qul itu dibuang harokatnya, dibuang titiknya, itu yang namanya batang ayat. Dan itulah yang Rasm Utsmani, yang sesuai dengan kaidah Rasm Utsmani. Gitu ya. Nah, paling itu mayoritas sama, hanya perbedaannya sedikit aja, kalaupun ada. Ya, karena memang sama-sama merujuk pada Rasm Utsmani. Nah, banyak perbedaan yang lain itu sebenarnya di syakl wadhabat gitu, di tanda bacanya aja. Ya, itu yang paling banyak perbedaan ya antara mushaf standar Indonesia dengan mushaf standar Timur Tengah gitu. Jadi jangan lagi gitu ya ada istilah kayak
underestimate mushaf Indonesia dengan mengatakan pakainya mushaf Utsmani aja gitu. Jadi seolah-olah kayak punya Indonesia tuh nggak Utsmani gitu. Padahal ya dua-duanya bukan mushaf Utsmani ya. Kalau mau jujur dua-duanya bukan mushaf Utsmani karena mushaf Utsmani ya mushaf yang ditulis pada masa Utsman bin Affan gitu. Tapi kalau rosemnya dua-duanya ya sudah mengacu kepada kaidah rosem Utsmani gitu ya. Dua-duanya sudah mengacu kepada kaidah rosem Utsmani, hanya perbedaannya terletak besarnya itu di tanda baca. Jadi secara konkret teman-teman kalau punya dua mushaf ya, standar Indonesia dengan standar Timur Tengah nanti ada bedanya. Kayak misalnya tanwin. Kalau di Indonesia kan cenderung tanwinnya tuh sejajar semua. Tapi kalau Timur Tengah dia ada yang sejajar, ada yang tidak sejajar gitu ya. Kalau yang idhar sejajar, kalau yang tidak idhar dia tidak sejajar. Atau misalnya perbedaan lagi di pembubuhan ain kecil sebagai penanda hamzah gitu ya. Ain kecil, kepala ain kecil ya, yang kayak tanda dua kebalik yang di atas alif atau di depan alif teman-teman ya. Nah, itu sebenarnya itu juga tanda baca ya teman-teman, itu tanda baca. Di Rosem Osmani nggak ada tanda itu. Maka nggak usah heran kalau seandainya di mushaf Indonesia berbeda dengan Timur Tengah. Seperti misalnya, nanti bisa dicek sendiri ya, kata-kata amanu misalnya, atau amanna. Teman-teman kalau di mushaf Indonesia nggak akan ketemu tuh. Kata-kata A itu tidak akan ada kepala ain kecil. Ya, nggak ada kepala ain kecilnya. Tapi kalau di mushaf standar Timur Tengah, ya pasti ada kepala kecilnya. Ya, yaitu di depan alifnya biasanya. Yang bisa kita kenal hamzah ya di depan alifnya. Nggak ada kepala ain kecil. Nah, kenapa kok bisa berbeda begitu? Ya tadi perbedaannya di tanda baca. Kalau di rosemnya sama, memang cuma huruf alif aja. Ya, cuma huruf alif aja tulisannya. Nggak ada kepala ain. Kepala ain itu muncul kemudian. Muncul kemudian yang itu merupakan tanda baca. Nah, kalau mushaf standar Indonesia dia nggak pakai tanda baca itu. Dia cukup pakai tanda bacanya harokat aja. Dikasih harokat fathah udah bunyi A gitu. Dikasih fathah berdiri itu sudah bunyi A gitu ya. Nah, tapi kalau Timur Tengah dia perlu dia pakai tanda baca yang huruf ain, kepala ain kecil sehingga itu dibutuhkan. Hanya kayak gitu itu beberapa contoh saja ya, itu beberapa contoh dari perbedaan ya, letak perbedaan antara mushaf standar Indonesia dan mushaf standar Timur Tengah. Mana yang recommended untuk dibaca? Ya dua-duanya ya, direkomendasikan untuk dibaca gitu. Dua-duanya, hanya saja memang mushaf Indonesia itu adalah mushaf yang sangat memudahkan, sebenarnya dirancang sedemikian rupa itu biar memudahkan masyarakatnya gitu ya, rakyatnya untuk bisa membaca Al-Quran ya. Itu ya teman-teman penjelasan atau pengantar sedikit ya yang coba ya diambil pokok-pokoknya saja gitu ya terkait tentang penurunan Al-Quran, kemudian ragam bacaan seperti apa, dan kemudian bagaimana penulisan mushaf Al-Quran dan juga perbedaan ya standar Timur Tengah dan juga standar Indonesia. Selanjutnya mungkin sisa beberapa menit saya beri kesempatan ya untuk teman-teman bisa berdiskusi ya, atau mungkin menanggapi atau mungkin bertanya. Silakan. Bisa raise hand dulu yang mau menanggapi, bertanya, diskusi. Silakan, ada? Ada Uti Arnia, Uti Vivin, Uti Wike. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan atau mungkin didiskusikan, silakan. Ya, silakan. Uti Wike ya. Iya, Assalamualaikum Ustazah. Saya mau tanya Ustazah, kalau misalnya kalau kita
apa ya, motivasi kita untuk menghafal Quran, Ustazah? Apa yang harus kita tanamkan dalam diri untuk menguatkan kita untuk mulai menghafal Al-Quran? Karena kan Al-Quran sekarang sudah ada cetakannya, Ustazah. Dan itu, kalau misalnya kita ingin menghafal Al-Quran, sebenarnya motivasi apa atau apa yang mesti kita azamkan dalam hati supaya kita menerus menghafal Quran ya Ustazah, nggak terputus di tengah-tengah. Baik, ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama mungkin ini beberapa pemahaman ya, atau mungkin mindset yang perlu ditanamkan di kita. Kalau motivasi tentu ya, kalau dari hadis Rasulullah SAW atau dari ayat Al-Quran ya, di situ kalau saya nggak salah Al-Ankabut apa ya, yang sebelumnya atau terjemah itu kan, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku itu menjadikan Al-Quran sesuatu yang tertinggal. Ya, sebentar saya cek dulu ayatnya ya, biar nanti teman-teman juga bisa ini. Inna qaum ittakhadul Qur'ana mahjura, gitu ya, itu kata Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kayak mengadu ya, mengadu kepada Allah SWT tentang ya Allah, ya Rabbi, ya wahai Tuhanku, gitu ya, inna qaum ittakhadul hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku itu menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tertinggal. Itu surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ayat 30 ya teman-teman. Surah Al-Furqan ayat 30. Nah, di situ para ulama menyebutkan apa sih kategori orang meninggalkan Al-Quran. Sedangkan sudah jelas-jelas gitu ya bahwa kita ini umat pilihan yang kemudian sudah diberikan anugerah gitu ya, dipilih dengan kemudian kita ini diwariskan Al-Quran kepada kita. Itu kan sangat luar biasa gitu. Kok tahu-tahu kita menjadikan kitab suci yang sudah sangat mulia ini kita dijadikan umat pilihan, tapi ternyata kok kita sendiri mengesampingkan gitu ya, mengacuhkan atau bahkan meninggalkan Al-Quran. Ulama menyebutkan bahwa kita itu punya kewajiban atas Al-Quran, ada hak Al-Quran atas kita. Apa saja? Membaca, memahami, mengamalkan, dan juga menghafal. Gitu. Maka salah satunya ini, menghafal ini. Menghafal ini menjadi salah satu kewajiban kita, gitu ya, menjadi kewajiban kita yang tidak bisa kita tinggalkan. Walau memang semua orang mungkin berbeda-beda ya kapasitasnya. Gitu. Ada yang kemudian Allah berikan kemudahan dan juga anugerah taufik sehingga dia mampu menghafalkan 30 juz dengan sangat mungkin dan segala macamnya. Tapi mungkin ada yang kemudian cukup juz 30 misalnya. Walaupun dengan kompetensi yang berbeda, kapasitas yang berbeda, tetapi kalau semangat kita menyadari bahwa iya, ini kewajiban kita terhadap Al-Quran, seperti yang termaktub di surah Al-Furqan tadi ayat 20, gitu ya. Jangan sampai kita menjadi barisan orang yang meninggalkan Al-Quran. Kita tahu kewajiban kita menghafal, ya, tapi kita nggak mau menghafal, itu berarti termasuk kategori yang meninggalkan Al-Quran. Nah, jangan sampai kita masuk di barisan orang-orang yang seperti ini, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi tanamkan masa tersebut. Selain itu, ya kita juga mengenal bagaimana Rasul menyampaikan bahwa Rasulullah menyampaikan para sahabat, kalian tahu nggak siapa itu ahlullah, gitu ya, orang kesayangan Allah, gitu ya, keluarga Allah, orang kesayangan Allah. Mereka menyatakan siapa wahai Rasulullah, gitu ya. Nah, kata Rasulullah, ahlul Quran wa khasatu, gitu. Ahlul Quran, ahlullah wa khasatu, Allah fi makna. Kata Rasulullah, ahli Quran, orang yang ahli menguasai Al-Quran, itu adalah kesayangannya Allah gitu ya. Dan orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya kalau kita baca hadis ini tentu kita kepengen banget gitu, kepengen banget ya untuk menjadi orang-orang yang ada di dekatnya Allah Subhanahu wa taala gitu ya, yang menjadi orang yang spesial. Yang menjadi orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang indikator menjadi ahlul Quran tentu tidak terletak pada hafalannya saja. Sama tadi kan, empat kewajiban tadi dia juga harus mengamalkan ya, memahami dan lain sebagainya. Maka kita terus berupaya untuk ke sana. Biar apa motivasinya tadi? Menjadi orang-orang yang bisa dekat dan spesial dengan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kan hadis yang lain lagi juga menyebutkan ya, nanti dia sudah pada masuk surga semua. Maka dikatakan kepada para penghafal Al-Qur'an, ya, bacalah seperti kamu baca di dunia, wartaqi dan naiklah. Disebutkan bahwa
orang-orang yang menghafalkan Al-Quran selama di dunia ikhlas karena Allah, maka dia dimuliakan oleh Allah dengan cara apa? Dia bisa naik ke level tertinggi ya di surga setiap satu ayat yang kemudian dia baca. Setiap satu ayat dia naik, setiap satu ayat dia naik tingkat lagi, naik terus sampai dia mendapati dia akan ada di posisi yang paling tinggi di surga di ayat terakhir yang dia baca. Ya, maka ini menjadi motivasi juga gitu untuk kita. Yang kedua yang menjadikan motivasi adalah di surat Al-Hijr ya, ayat yang ke-9. Di situ Allah sampaikan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami turunkan ya Al-Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Nah, di sini para ulama menyampaikan juga ya para teman-teman bahwa redaksinya pakai kata-kata inna. Allah bisa sebenarnya ini gitu ya. Kalau aku kan pakainya ini bisa, tapi di sini pakai inna. Nah, kenapa pakai inna? Salah satunya ada yang menyebutkan bahwa biasanya kalau Allah pakai inna itu berarti Allah menyertakan makhluk gitu ya, menyertakan selain Allah dalam eksekusi tersebut. Seperti misalnya inna nahnu nazzalna. Sesungguhnya kami menurunkan. Kenapa pakai kami? Ya, karena memang dalam proses penurunannya itu kan ada perantaraan malaikat Jibril gitu ya. Jadi ada apa namanya? Allah memerintahkan yang lain gitu ya. Ada keikutsertaan yang lain selain Allah gitu dalam hal tersebut. Sama juga wa inna lahu lahafizun. Pakainya inna juga dan kami akan menjaga Al-Qur'an. Lahafizun itu sama kategorinya ya, akar katanya dengan tahfidz. Hafizul menghafal, menjaga. Nah, penjagaan yang Allah maksud pasti kalaupun nggak ada yang hafal Al-Qur'an, Allah udah pasti akan jaga. Allah pasti akan jaga. Tetapi Allah kepingin gitu ya, men-challenge kita semua, memberikan kesempatan kepada kita, memberikan peluang kepada kita. Ayo, siapa yang mau jadi barisan orang-orang yang turut serta menjaga keautentikan Al-Quran. Ya, menjaga Al-Quran ini tetap ada dalam dada, gitu ya. Dalam dada, tidak hanya dalam tulisan. Karena tulisan bisa hilang. Ya, tulisan itu bisa hilang, bisa rusak, dan segala macam. Tapi kalau Al-Quran yang dalam dada, yang sudah kita hafal, kalau kita rawat, kita jaga, kita itqankan terus, itu tidak akan hilang. Maka ini juga menjadi motivasi yang penting ya, wa inna lahu lahafizun, agar kita menjadi orang-orang tadi ya, menjadi barisan orang-orang yang ikut serta menjaga Al-Qur'an gitu. Di samping ketiga ya tentu yang motivasi banyaknya pahala-pahala dan juga keutamaan Al-Qur'an, dan itu teman-teman bisa banyak ya menemukannya tentang keutamaan ya atau fadilah-fadilah orang yang menghafal Al-Quran. Seperti misalnya dia akan mendapatkan syafaat. Dengan syafaat itu nanti Allah izinkan untuk bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarga gitu ya. Belum lagi keutamaan yang lain, orang tua akan dipakai mahkota dan lain sebagainya. Nah, ini semua gitu. Dan yang terakhir mungkin yang paling esensi mungkin kalau dari saya pribadi adalah ini bagian dari bentuk penghambaan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan kita kepada Allah sebagai bentuk juga rukun iman kita ya kepada Allah dan juga kepada kitab. Bahwa kita tidak berhenti dan senantiasa bersemangat untuk tadi memenuhi hak Al-Quran. Ya Allah alam sholat. Gitu ya, Uti ya. Jazakumullah khairan katsiran. Baik, ada lagi teman-teman sebelum kita tutup? Baik, jika memang sudah tidak ada lagi gitu ya dalam pertemuan hari ini, autornya ada yang disampaikan? Saja kalau misalkan kan kita kan udah ibu-ibu ya, kita harus belajar ini nggak sih Ustazah, ilmu nahwu sorofnya biar kita paham juga gitu. Baik ya, terkait dengan memahami Al-Quran ya, memahami Al-Quran ya, apakah menjadi kewajiban kita gitu ya untuk mempelajari tentang ilmu kebahasa Arabannya ya, karena kan Al-Quran diturunkan dengan bilisanin Arabiyyin mubin gitu ya, dengan bahasa Arab gitu ya. Jangankan tentang hukum mempelajari ilmu kebahasaan di Al-Quran. Hukum mempelajari ilmu tajwid aja itu sifatnya memang fardu
tapi dia fardu kifayah. Ya, tidak fardu ain. Jadi tidak melekat kepada setiap muslim untuk wajib ya mempelajari ilmu tajwidnya. Kita ngomongin kedisiplinan ilmu ya. Itu kan nggak wajib. Yang wajib adalah baca Al-Qur'an dengan tajwid, itu yang wajib. Tapi untuk mempelajari, menguasai teori tentang ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah, tidak wajib atas setiap muslim. Maka sama juga halnya gitu ya dengan ilmu kebahasaan di Al-Qur'an. Ini tidak berlaku wajib terhadap setiap individu. Tapi untuk mereka yang memang ya mendedikasikan diri di cabang Al-Qur'an, nah itu pun nanti sesuai dengan kompetensinya juga ya. Seperti misalnya kalau dedikasinya pengajaran Al-Qur'an dalam periwayatan, ya berarti paling tidak dia harus belajar ilmu tajwidnya, kan gitu ya. Tidak harus dia juga mempelajari tentang ilmu nahwu sorofnya, enggak, tentu tidak. Kecuali kalau misalnya dia dedikasinya, dia mengajarkan misalnya gitu ya, untuk bisa mengajarkan tentang kesastraan Al-Quran misalnya. Maka itu menjadi suatu keniscayaan, dia harus mempelajari itu. Ya, karena ilmu nahwu, ya, ilmu ketatabahasan itu nggak akan lepas ya dari balaghota, karena pasti akan banyak sekali bersinggungan gitu ya, seperti itu. Ya. Dan atau bahkan mungkin mereka yang kemudian concernnya di bidang tafsir. Di bidang tafsir aja kadang banyak yang tidak menguasai tentang ilmu ketatabahasaan. Karena mungkin mereka mencukupkan rujukannya dengan kitab-kitab yang berbahasa Indonesia atau terjemah misalnya gitu. Walaupun memang seharusnya idealnya ya mereka harus menguasai biar mereka bisa membaca kitab muktabar ya, referensi rujukan utama yang dalam bahasa Arab. Karena kan itu kan pakai bahasa Arab ya, kata tafsirnya. Tapi so far memang ya semua dikembalikan kepada kebutuhan dan juga apa kontribusi yang memang mau dijalankan. Nah, pun terkait dengan kebutuhan untuk bisa memahami Al-Quran nih, misalnya gitu ya. Apakah seseorang yang mau memahami Al-Quran dia harus belajar juga ilmu nahwunya? Jawabannya enggak harus juga gitu. Tidak serta-merta semua harus, kalau mau paham Quran tuh harus belajar dulu nahwu apa, enggak juga gitu ya. Idealnya ya kalau memang kedepannya dia ingin dapat menggali lebih banyak gitu ya, mempelajari lebih detail, menguasai lebih lagi ya pasti gitu ya. Kalau mau tujuan ke sana maka idealnya dia harus paham. Tapi kalau sekedar memahami, nah itu bisa nggak pakai belajar itu pun bisa. Ya. Ikut kajian tafsir itu proses kita memahaminya. Dengarkan ceramah misalnya ya tentang tafsirnya, pemahamannya itu sudah cukup. Jadi dikembalikan kepada tadi itu ya kebutuhan yang menjadi memang prioritas adik ya, seperti apa dan seperlu apa untuk bisa mempelajari ilmu nahwu sorofnya. Itu yang fi'ahnya ya. Nggak bisa dipahami ya. Ya. Ya, baik. Ya, Hasanan, insya Allah kita cukupkan ya teman-teman untuk ini. Dan insya Allah nanti berikutnya kita akan mulai membahas ya tentang kitab Tuhfatul Atfal. Insya Allah kita tutup dengan bacaan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, amin. Dan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pamit ya teman-teman. Syukran saja. Sama-sama. Jazakumullah.